Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbuno Arif dari Forum News Network. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Bahtiar Arif, secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang sangat mengagetkan. Kementerian Keuangan, menurut Bahtiar Arif itu belum atau tidak atau mungkin sengaja tidak melaporkan alokasi dan penggunaan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebagai bagian dari penanganan COVID-19 sepanjang tahun 2020. Angkanya tidak main-main. Dalam laporan yang sudah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan disebutkan bahwa biaya program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) itu sebesar 695,2 triliun rupiah. Namun BPK menemukan fakta bahwa alokasi biaya pemulihan ekonomi nasional APBN tahun 2020 itu besarnya sampai 841,89 triliun rupiah. Pada tahun 2020, BPK juga melaksanakan pemeriksaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) tahun 2020 terhadap 241 objek pemeriksaan. 27 objek pemerintah pusat, 204 Pemda, dan 10 BUMN dan badan lainnya. Di antaranya, temuan yang signifikan yang dimuat di dalam hasil pemeriksaan tersebut meliputi Kementerian Keuangan belum melakukan identifikasi dan kodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait dengan program PCPEN dan dalam APBN tahun 2020. Kemudian pemerintah mempublikasikan biaya program PCPEN sebesar 695,2 triliun sebagai data total program PCPEN, dan hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya PCPEN dalam APBN 2020 sebesar 841,89 triliun karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut. Demikian juga masalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS pada Kemsos, diantaranya DTKS penetapan Januari 2020 pada Kemsos tidak valid, dan juga permasalahan regulasi kebijakan terkait refocusing dan realokasi APBD pada Kementerian Dalam Negeri, seperti regulasi dan seterusnya belum sepenuhnya selaras, pedoman atau petunjuk teknis bagi Pemda dalam penyusunan laporan penyesuaian APBD belum ditetapkan. Demikian juga permasalahan kegiatan terkait tracing, testing, treatment, dan edukasi serta sosialisasi pada Kementerian Kesehatan. Dan BPK memberikan rekomendasi atas kelemahan-kelemahan tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, capaian selanjutnya adalah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2005 sampai 2020. Dari jumlah rekomendasi yang telah diberikan sebanyak 596.229 rekomendasi, 75,6% telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Kemudian ada 17,6% sudah ditindaklanjuti tetapi belum selesai atau belum sesuai dengan rekomendasi. 5,8% dari rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan ada 1% rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah. Kemudian secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara atau kas daerah dan perusahaan sebesar 113,17 triliun rupiah, dan ini sudah disetorkan ke kas negara, kas daerah maupun kas perusahaan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR yang terhormat, kemudian hasil pemantauan dan penyelesaian ganti kerugian negara dari total 3,62 triliun kerugian negara yang tercatat, 1,46 triliun sudah dilunasi, ada beberapa yang masih diangsur, kemudian 110,09 miliar dihapus, dan masih ada sisa dalam pemantauan 1,7 triliun. Ada selisih sebesar 147 triliun rupiah. Jumlah tersebut tentu saja sangat besar di tengah kebutuhan APBN yang terus meningkat dan juga pandemi yang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir.
Kementerian Keuangan harus menjelaskan mengapa beberapa skema pendanaan itu tidak masuk dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah. Mengapa saya menyebut pengungkapan data ini secara tidak sengaja? Sebab sesungguhnya dalam rapat dengar pendapat antara BPK dan BPKP dengan Komisi 11 DPR yang berlangsung hari Senin 6 September kemarin, itu tidak sedang membahas temuan dari BPK. Agendanya adalah laporan keuangan BPK tahun 2020 dan rencana anggaran tahun 2022. Namun ketika membahas capaian kerja, adanya selisih angka laporan yang dipublikasikan oleh pemerintah dan temuan BPK itulah kemudian muncul. Soal adanya selisih angka yang sangat besar ini tentu saja mengundang perhatian dari anggota DPR. Beberapa anggota DPR sempat mempertanyakan bagaimana detail selisih angka itu. Pemerintah mempublikasikan biaya program PCPN sebesar 695,2 triliun. Hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PCPN dalam APBN 2020 adalah sebesar 841,89 triliun. Karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut. Bagaimana sikap BPK dalam mengawasi hal tersebut? Sedangkan sekarang sudah masuk triwulan ketiga tahun 2021. Seharusnya sudah bisa dilaporkan hasil pemeriksaannya. Mohon dijelaskan. Sayang karena memang bukan forum yang membahas hasil temuan, Ketua Komisi 11 DPR memutuskan untuk tidak dijawab secara langsung dalam forum rapat dengar pendapat. Cukup dijawab melalui jawaban tertulis saja. Dari meja pimpinan, Bapak Ibu sekalian, terutama tentu Pak Sekjen dan Kepala Sestama BPKP, mungkin karena waktu yang sangat terbatas, tentu saya berharap mungkin jawaban yang disampaikan oleh baik Pak Sestama maupun Pak Sekjen yang terkait saja dengan RKKL, karena itu yang saya kira akan kita putuskan bersama pada sore hari ini. Untuk hal-hal lain mungkin akan bisa dijawab secara tertulis. Jadi kita tidak dapat detailnya apa saja itu angka 147 triliun ini. Namun kalau kita mengutip ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2020 dari BPK, sebagaimana dikutip oleh CNN Indonesia, BPK menjabarkan biaya-biaya terkait program PEN di luar skema itu sebesar 27,32 triliun digunakan untuk alokasi anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar 23,59 triliun. Kemudian belanja kurang lebih yang tidak menggunakan tagging akun COVID-19 per 30 November 2020 itu sebesar 2,55 triliun. Lalu ada alokasi kas Badan Layanan Umum, BLU, Lembaga Manajemen Aset kepada BLU Rumpun Kesehatan itu sebesar 1,11 triliun. Selain itu, relaksasi penerimaan negara bukan pajak, PNBP, itu kurang lebih sebesar 79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP, perpanjangan masa berlaku lisensi, perizinan, sertifikasi, paspor, pengenaan tarif 50%, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif Rp0. Temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020, selain pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah, dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi program PEN. Nilainya itu belum bisa diestimasi. Selain Kementerian Keuangan, BPK juga menemukan masalah terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos di Kementerian Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS penetapan Januari tahun 2020 yang digunakan sebagai data penyaluran bansos itu tidak valid. BPK ini menemukan data yang tidak main-main. Ada 10.922.479 NIK atau nomor induk kependudukan penerima yang tidak valid. Kemudian ada 16.373.682 orang nomor kartu keluarganya juga tidak valid. Dan ada lagi 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong dan 86.465 NIK itu ganda. Nah, sesungguhnya BPK punya data ya cukup rinci ini. Sekarang kita tinggal menunggu penjelasan dari Kementerian Keuangan mengapa dana sebesar 147 triliun itu
disembunyikan, data-data disembunyikan, atau tidak diumumkan pada publik. Itu sih dana yang tidak kecil. Ya apa ya kalau kata orang Medan itu cuma silap mata, atau orang Jawa bilangnya keteringsut sehingga tidak dilaporkan. Angkanya 147 triliun, masa iya keteringsut? Atau ada masalah lain? Ini pemerintah yang harus segera menjelaskan kepada publik. Ingat loh ya, public distrust terhadap pemerintah ini, apalagi berkaitan dengan penggunaan anggaran COVID, ini menjadi isu yang sangat sensitif dan bisa menjadi bola sangat liar. Masyarakat tidak salah, karena kita juga mendapati fakta-fakta bahwa banyak sekali moral hazard di tengah pandemi ini. Banyak orang yang menangguk keuntungan, banyak pejabat dan orang-orang yang terafiliasi dengan pejabat, perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan pejabat pemerintahan itu yang menangguk keuntungan. Kemarin yang paling heboh kan kita masih ingat bagaimana harga tes PCR yang selisihnya luar biasa tinggi, lebih dari 50%, dan sudah diturunkan atas permintaan dari Presiden Jokowi. Tetapi hitung-hitungannya pada waktu itu diperkirakan mereka para importer, para penyelenggara jasa untuk pelaksanaan PCR ini sudah menanggung untung lebih dari 10 triliun. Jadi kalau sekarang ada dana sampai 147 triliun yang tidak dijelaskan, tidak dibuka kepada publik oleh Kementerian Keuangan, ini wajar kalau publik menjadi curiga. Saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.